Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan dukungan kepada Presiden Joko Widodo bukan sekedar retorika. Orang nomor satu di Partai Nasdem itu menyebut partainya ikhlas mendukung pemerintahan Joko Widodo meskipun semua menterinya dicopot dari kabinet. Sementara Surya Paloh juga membentuk koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS. Signal politik yang campur aduk ini tentunya bisa memunculkan kebingungan. Apa sebenarnya yang mau diubah oleh koalisi perubahan? Mulai kapan koalisi perubahan membuat perubahan? Telah bergabung bersama kami pakar politik Burhanuddin Muhtadi, kemudian juga sudah ada bersama kami yang hadir saat ini adalah Prof. Karim Suryadi. Dari Zoom ya, kita sudah bergabung. Pakar komunikasi politik. Selamat petang Prof. Karim dan juga Mas Burhan. Selamat petang. Baik, kita juga nanti akan mencoba untuk menghubungi dua narasumber kami lainnya ya. Kita akan terlebih dahulu ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau dari tagline nama kan ini koalisi perubahan. Nah, artinya paling tidak sebenarnya apa sih harus digagas ini yang akan diubah sesuai dengan tagline-nya? Memang nama koalisi perubahan yang diusung secara tidak resmi oleh tiga partai, PKS, Demokrat dengan Nasdem, itu belum menunjukkan sepenuhnya esensi perubahan apa yang mau diusung. Jadi saya melihat ada semacam kegalauan dari beberapa elit partai pendukung Mas Anies dalam membawa tagline perubahan ini. Kegalauan itu terutama dari pihak Nasdem. Karena Nasdem itu posisinya itu satu kaki berada di dalam pemerintahan, kaki yang lain sudah mengusung calon presiden yang oleh publik, bahkan oleh salah satu elit partainya, meskipun kemudian dibantah, itu mengusung antitesa Presiden Jokowi. Itu kan menunjukkan satu kegalauan tertentu. Satu sisi all out mendukung pemerintahan, sementara kalau ingin memenangkan capres Anies Baswedan, maka sepenuhnya harus mengusung satu narasi yang berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh pemerintahan sekarang. Nah, kegalauan yang lain misalnya Partai Demokrat tuh mengusung tagline-nya perubahan dan perbaikan. Jadi tidak sepenuhnya perubahan. Jadi ingin ditegaskan kata-kata perbaikan. Nah, saya melihat kegalauan semacam ini bisa dimengerti. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari data survei, mereka yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi 2 bulan terakhir itu kurang dari 30%. Jadi kalau mengandalkan segmen mereka yang sentimennya negatif terhadap Presiden Jokowi tidak cukup untuk menang. Sementara untuk menang, terutama dalam mengusung capres, itu harus mampu menarik perhatian pemilih yang puas terhadap Presiden Jokowi. Jadi posisi Nasdem yang galau tadi, itu pada titik tertentu justru malah menjadi kunci kemenangan. Kalau pintar memainkan Mas Anies. Mengapa? Karena Nasdem ini pendukung pemerintah dan sebagian besar pemilih Nasdem puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Nah, sekarang bagaimana menampilkan sisi Anies Baswedan yang tidak sepenuhnya antitesa dari Presiden Jokowi. Karena kalau sepenuhnya antitesa Jokowi, maka dia hanya memperebutkan segmen less than 30%, which is not enough to win the election kan. Nah, dia harus mengambil pemilih yang puas terhadap Pak Jokowi, terutama yang ada di tengah. Tapi bukankah harus disesuaikan juga Mas dengan tagline-nya, perubahan? Nah, itu dia. Jadi dari awal karena telanjur mengusung kata perubahan, sementara perubahan itu sendiri di mata publik, kan kalau perubahan itu kan sebenarnya konotasinya positif ya. Tetapi bisa juga dimaknai apa yang sekarang sudah berjalan itu dirubah. Berbeda. Dan kalau misalnya dirubah, pertanyaannya apa yang diubah? Kemudian yang kedua adalah berarti yang sekarang jelek gitu loh. Kenapa harus diubah? Jadi persoalan kosakata atau semantik semacam ini itu bisa menimbulkan komplikasi elektoral. Karena tadi Mas Anies pengen menang kan, dan untuk menang dia tidak cukup mengandalkan sentimen pemilih yang anti Pak Jokowi. Dia harus mengambil sentimen pemilih yang pro Pak Jokowi. Mungkin tidak bisa semuanya, tapi paling tidak ada sebagian. Nah, kalau narasinya perubahan, pendukung Pak Jokowinya jadi pasang alarm nih. Nah, kalau perubahan berarti apa yang sudah Pak Jokowi rintis akan dibalik dong. Nah, kemudian coba dikait-kaitkan misalnya dengan apa yang dilakukan Mas Anies di Jakarta. Misalnya setelah Pak Jokowi sama Ahok dan Pak Jarot ada program normalisasi. Jangan-jangan nanti dirubah jadi naturalisasi. Kemudian bagaimana nasib IKN dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menurut saya memang dari tiga partai yang sudah sepakat mengusung Anies Baswedan, Demokrat, PKS dan Nasdem itu sepakat dulu nih di dalam. Ini perubahan apa yang mau ditawarkan? Ya, kemudian apa yang mau dirubah
supaya narasinya sama. Jangan Oke, sampai baik. publik menangkap kegalauan itu, Iya. tetapi kehilangan esensi Oke, perubahan pertanyaan apa Mas yang mau Burhan ini dibawa langsung oleh kita koalisi. tanyakan saja ya, Ketua DPP Nasdem, Gus Coy sudah hadir juga. Gus Coy, sebenarnya sesuai dengan tagline ini koalisi perubahan, artinya apa yang mau diubah? Jadi pertama, saya ingin komentar Mas Burhan, kita tidak ada kegalauan. Nah, ini penting ini, nggak ada kegalauan. Mas Burhan, kita mungkin sama-sama membaca soal teori perubahan. Seorang pakar dari Prancis, tapi saya lupa namanya. Intinya adalah, kalau seseorang mau melakukan perubahan, itu harus mengerti masa lalu, mengerti hari ini, dan apa yang akan dicapai masa depan. Jadi perubahan dalam konteks ini, kalau mengutip dalil yang ada di NU, itu al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru, melakukan perubahan-perubahan dari hal-hal lama yang tidak baik. Itu kalau meminjam istilah dari NU. Kalau menggunakan istilah dari Nasdem, perubahan yang kita lakukan dalam kerangka restorasi, yaitu memperbaiki, memulihkan, mengembalikan, dan mencerahkan. Jadi bukan hitam putih, bukan revolusi. Karena perubahan yang kita lakukan, ya, pemimpin yang kita pilih itu dilakukan melalui proses demokrasi. Jadi pemerintah lama dengan pemerintahan baru harus ada kesinambungan, ada sustainable, ada continuity. Tetapi bagaimana layaknya kita sebagai manusia, tidak jumut, negara juga tidak boleh jumut, pemerintah juga tidak boleh statis, tidak boleh jumut, itu sudah hukum alam, maka juga harus dilakukan perubahan-perubahan. Saya kira konsep ini konsep normal, bukan hitam putih, dan ini bukan revolusi. Gus Coy. Sehingga yang baik kita lanjutkan, Oke. nilai-nilai yang hilang kita tampilkan, hal-hal yang ini kita pelihara, Gus Coy. kemudian kita sekaligus memberikan pencerahan. Gus Saya Coy, kira itu. kami ingin dengar secara Ya. konkret perubahan seperti apa yang harusnya dikoreksi pada kebijakan saat ini di pemerintahan Joko Widodo. Yang baik diteruskan, yang mungkin menurut Nasdem kurang sreg diubah. Contoh konkretnya seperti apa, Gus Coy? Nanti itu kita akan tampilkan setelah kita koalisi terbentuk. Konsep perubahan secara utuh akan kita tampilkan nanti. Tapi begini, Kami bertiga tentu sebelumnya memang berbeda. Nah, ketika kita sudah koalisi tanda tangan sama-sama, maka di situ kita harus nyocokin, kita harus kolaborasi. Mana yang ada persamaan, mana yang ada perbedaan. Nah, di situ akan terjadi diskusi panjang, dan kita tampilkan dalam konsep yang utuh pada saat kita mendeklarasikan bersama-sama Mas Anies dari koalisi perubahan. Nah, ini yang perlu publik dengar. Tentu apa yang Mas Gus Coy sampaikan terkait dengan konsep perubahan tadi. Jangan buru-buru. Yang ini masih sendiri-sendiri ya. Sebentar. Baik, Ini baik. nanti juga nunggu waktu aja. Jadi Baik, Gus Coy. gini, tadi kan konsepnya meminjam dari kaidah usul fiqh, al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Itu satu konsep continuity and change. Jadi ada keberlanjutan, ada change, ada perubahan. Nah, menurut saya supaya lebih konkret apa yang ditawarkan oleh koalisi perubahan itu dibikin matriks. Matriksnya matriks 2 dimensi, matriks keberlanjutan, satu lagi adalah matriks di indikatornya namanya perubahan. Jadi nanti akan ketahuan kebijakan apa yang mau dilanjutkan tanpa reserve, misalnya infrastruktur atau apa gitu ya. Yang kedua adalah kebijakan sekarang yang dimodifikasi, tidak sepenuhnya hilang atau
dilanjutkan, tetapi ada modifikasi. Kemudian ada satu lagi, mungkin matriks kebijakan yang betul-betul baru, bagian dari produk Mas Anies jika menang, gitu ya. Nah, tetapi matriks itu harus dikonsultasikan sama dua partai kalau misalnya jadi dengan Demokrat dan PKS. Karena jangan-jangan konsep koalisi perubahan antara apa yang dipikirkan oleh Gus Coy dengan PKS dan Demokrat berbeda. Padahal mereka nanti akan masuk menjadi bagian dari koalisi yang sama. Jadi frekuensinya disamakan dulu nih, karena jangan sampai antara PKS dengan Nasdem berbeda mengenai koalisi perubahan, konsep perubahan yang mau ditawarkan. Tapi Mas Burhan tadi kan kata Gus Coy jangan terburu-buru. Coba kita dengarkan versi Prof Karim. Apakah memang sampai sekarang kita perlu mendengarkan uraian dari konsep perubahan yang ditawarkan oleh koalisi perubahan ini, Prof Karim? Oh iya, saya memahami bagaimana kritik teman-teman ini, tetapi untuk Indonesia dan kalau kita perhatikan bagaimana pergantian pemerintahan di Indonesia, konsep perubahan yang dipraktekkan di tanah air itu selalu berbeda dengan apa yang terjadi di Barat. Sayangnya begitu. Maksud saya kalau di Barat terjadi pergantian kepemimpinan itu akan diganti dengan konsep-konsepnya, haluan-haluannya, jaringan-jaringannya. Nah, kalau kita perhatikan di Indonesia, perubahan itu lebih kepada penumpukan gitu ya. Dan dalam pengertian apa yang ada sebelumnya tidak sepenuhnya diganti dan yang baru tidak sepenuhnya membawa entitas baru. Apalagi misalnya drama politik tahun 2019 itu kan sangat kontras ya, di mana kubu yang bersebelahan saja dirangkul. Jadi menurut saya inilah bentuk akomodasi politik yang terjadi di tanah air. Namun saya memahami konteksnya. Konteksnya mencuat karena berbeda misalnya kalau kita bandingkan dengan pengelompokan yang ada, di mana unsur-unsurnya berasal dari kubu yang sama. Misalnya berasal dari kubu pendukung pemerintahan, itu tidak dipertanyakan. Ini masalahnya satu diambil dari kubu pemerintahan, dua berasal dari luar. Nah, tadi Gus Coy ingin mengatakan bahwa hanya mereka yang mengalami yang tahu persis apa masalahnya. Itu menurut saya perspektif emik dari Partai Nasdem. Hanya masalahnya adalah sekarang bagaimana Partai Nasdem, PKS dan Demokrat menjelaskan apa yang mereka alami, realitas yang mereka rasakan yang ingin diubah itu kepada publik sehingga terjadi kebersamaan di dalam makna dan pemikiran sehingga potret yang dihasilkan oleh Partai Nasdem, Demokrat dan PKS itu bukan hanya potret yang disadari oleh ketiga partai itu, tetapi kini menjadi potret bersama sekaligus menjadi rujukan pemilih. Jadi persoalannya lebih kepada bagaimana mentransfer pengalaman yang digali oleh Partai Nasdem sebagai bagian dari unsur pemerintahan dipadukan dengan tilikan PKS dan Demokrat yang berada di luar yang kemudian diformulasikan ke dalam cara pandang yang berterima dengan perspektif pemilih. Saya paham mengapa moderasi yang dipilih. Karena ini kan gabungan dari dua kekuatan di luar dan di dalam. Bukan sekedar preferensi koalisi ini menggabungkan antara Nasdem yang ada di pemerintahan hari ini dan Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan. Tetapi menurut saya ini adalah juga kebutuhan. Karena kalau merangkul semuanya yang ada di pemerintahan atau sentimen-sentimen atau partisan-partisan pendukung-pendukung pemilih yang mendukung pemerintahan itu akan terbagi ke dalam koalisi-koalisi yang mungkin akan terbangun kemudian. Pun betul kata Kang Bang Burhan tadi kalau mengandalkan sentimen mereka yang tidak puas gitu, yang kritis terhadap pemerintahan terlampau kecil. Jadi itu yang saya baca. Jadi memang koalisi ini ingin mengubah sesuatu yang muncul dari dalam berupa pengalaman yang terekam oleh Nasdem yang dipadukan dengan hal-hal yang belum tergarap, hal-hal yang masih kurang yang secara kritis dipahami oleh Nasdem dan PKS dan Demokrat. Memang ini bauran yang tidak gampang begitu ya, karena bagi pemilih kan bukan bagaimana agungnya retorika, tetapi bagi pemilih adalah bagaimana realitas ini mudah dibaca dan ditangkap sehingga menjadi paku yang mengikatkan dirinya dengan koalisi ini. Nah, masalahnya sekarang Mas Anies sudah jelas posisinya seperti apa. Kemudian tinggal wakil presidennya siapa gitu ya. Sebab
bisa jadi gabungan dua kekuatan ini kan bisa menjadi kekuatan yang bisa melemahkan, bisa saling memperkuat, bisa juga biasa-biasa saja. Nah, justru yang celaka adalah ketika dua tokoh nanti digabungkan menjadi seperti asam dan basa gitu kan. Ini yang celaka, dan karena bauran ini belum pasti, maka menurut saya ya segalanya masih serba mungkin. Meskipun sampai hari ini menurut saya sudah ada beberapa kemajuan ya, dalam pengertian bentuknya sudah mulai terbaca, misalnya bagaimana PKS, bagaimana Demokrat sudah menyatakan dukungan yang bulat terhadap Anies gitu ya, sehingga tinggal menentukan batu sandungannya siapa yang akan jadi wapresnya. Pun sebelah sana yang dikunjunginya sudah jelas, misalnya Airlangga sudah diputuskan oleh Munas, kemudian diperkuat oleh Rapimnas gitu ya. Jadi menurut saya poin-poin sudah mulai terbentuk, meskipun ini belum menjadi sesuatu yang utuh gitu ya, sesuatu yang terkristal yang memberikan pesan keluar dan ke dalam ya. Jadi pada hari ini menurut saya rancangan-rancangan koalisi itu masih mencari bentuk dan pesan yang sama untuk mengikat peserta koalisi, tapi belum menggarap lebih banyak tentang apa yang harus disampaikan kepada publik dan sentimen apa yang harus ditampung dari publik. Jadi menurut saya penjajakannya masih internal saja, belum selesai, sehingga sepertinya peserta koalisi itu belum memikirkan serius tentang apa yang ingin disampaikan dan apa yang ingin ditangkap dari publik begitu ya. Oke, baik. Meski tadi Gus Coy mengatakan belum terlalu cepat ya, jangan terburu-buru dulu mengungkapkan apa saja yang akan disampaikan dalam koalisi perubahan ini. Tetapi paling tidak begini, jika rakyat ingin segera menentukan pilihannya, apa yang harus disampaikan terlebih dahulu sehingga tagline ini berkaitan erat dengan pemilihan suara. Nanti kita akan dengarkan juga pendapat dari Pak Makmun Murad usai jeda. Kabar Petang segera kembali.